Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin pernah kita alami tapi jarang kita sadari, gangguan jin dan setan. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab? Atau mungkin terbangun tengah malam dengan perasaan merinding? Atau bahkan merasakan dada sesak padahal tidak ada masalah fisik apa-apa? Banyak dari kita pernah mengalami hal-hal seperti ini. Tapi hanya sebagian kecil yang menyadari, bisa jadi ini adalah tanda-tanda gangguan jin atau setan. Islam tidak pernah menganggap enteng masalah ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memerintahkan kita untuk meminta perlindungan langsung kepadanya dari godaan setan yang terkutuk. Ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini. Hari ini kita akan membahas mengapa kita rentan diserang oleh makhluk-makhluk gaib ini. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana cara kita membentengi diri agar kebal dari gangguan jin, setan, dan iblis? Mari kita mulai dengan memahami musuh kita. Jin, setan, dan iblis itu nyata, saudara-saudaraku. Mereka ada, tapi tersembunyi dari pandangan kita. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 27, "Sesungguhnya dia, setan, dan kaumnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka." Subhanallah, betapa mengerikannya bukan? Itulah mengapa banyak dari kita menjadi lengah. Kita sibuk menjaga diri dari orang jahat yang bisa kita lihat, tapi lupa untuk menjaga diri dari makhluk jahat yang tidak kelihatan. Lalu, bagaimana kita tahu apakah kita sedang diganggu oleh jin atau setan? Ada beberapa tanda yang perlu kita waspadai. Pertama, hati sering gelisah tanpa sebab yang jelas. Kedua, kita sering mengalami mimpi buruk yang berulang. Ketiga, emosi kita menjadi mudah meledak tanpa alasan yang masuk akal. Keempat, kita merasa sulit fokus saat beribadah. Dan yang kelima, kita mendadak merasa malas, bahkan untuk hal-hal yang penting. Tapi ingat, tidak semua masalah berasal dari jin. Bisa jadi itu hanya masalah psikologis biasa. Namun, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa gangguan jin dan setan itu nyata. Dan, alhamdulillah, Islam mengajarkan kita cara menangkalnya dengan kekuatan ruhiyah. Sekarang, mari kita bahas mengapa kita menjadi target mereka. Setan itu dendam kepada manusia. Iblis telah bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam alaihissalam. Dan mereka paling benci saat manusia mulai mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, jangan heran. Semakin kamu berhijrah, semakin kamu belajar agama, semakin kamu dekat dengan Allah, semakin kamu diincar oleh mereka. Ini adalah ujian keimanan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji, dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Lalu, bagaimana cara Islam mengajarkan kita untuk membentengi diri? Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan sehari-hari. Pertama, bacalah ayat kursi setiap malam. Ada hadits syahih yang menyebutkan, barang siapa membacanya sebelum tidur, Allah akan mengutus penjaga dari malaikat dan setan tidak akan mendekat kepadanya. Subhanallah, betapa luar biasanya kekuatan ayat kursi ini. Kedua, jagalah wudhu, terutama saat tidur. Wudhu bukan hanya membersihkan kita secara fisik, tapi juga menjadi benteng ruhani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga wudhunya, dan kita sebagai umatnya hendaknya mengikuti sunnahnya ini. Ketiga, lakukan zikir pagi dan petang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melewatkan amalan ini. Ini adalah tameng utama kita dalam menghadapi godaan setan sepanjang hari. Keempat, sering-seringlah membaca Al-Quran di rumah. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu ibarat gua gelap. Dan kita tahu, setan suka tempat-tempat yang gelap. Dengan membaca Al-Quran, kita menerangi rumah kita dengan cahaya Allah. Dan yang kelima, jangan pernah tinggalkan sholat. Ini adalah fondasi utama kita sebagai seorang muslim. Setan paling lemah di hadapan orang yang menjaga sholatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "Sesungguhnya sholat itu mencegah dari
perbuatan keji dan mungkar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, spiritualitas adalah perlindungan terkuat kita. Dunia kita semakin modern, tapi gangguan batin dan spiritual juga semakin besar. Dan satu-satunya perlindungan yang paling kuat adalah iman dan koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan soal mistik atau tahayul. Ini adalah realita hidup yang Allah sudah berikan panduannya melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Kita hanya perlu mengikuti petunjuknya dengan sepenuh hati. Jika kamu merasa video ini membuka mata dan hatimu, bantulah menyebarkan ilmu ini dengan menekan tombol like, menulis komentar, dan membagikannya kepada teman-temanmu. Semoga dengan begitu kita bisa saling mengingatkan dan menjaga diri dari gangguan jin dan setan. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Pod Samurai tempat kamu bisa menemukan kekuatan spiritual lewat konten yang jujur dan mendalam. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan episode berikutnya. Ingatlah selalu, saudara-saudaraku, bukan sekadar mendengar, tapi merenung, berubah, dan bertumbuh. Semoga Allah selalu melindungi kita dari gangguan jin, setan, dan iblis. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.